Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita semuanya satu nikmat yang sangat besar, satu nikmat yang sangat agung. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Dzulhijjah. Ya, di kajian kita subuh hari ini insyaallah taala untuk kajian kitab Ushulus Tsalatsa, insyaallah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Baik, pada subuh hari ini kami kembali akan mengingatkan kepada semua jamaah dan juga terkhusus kepada diri saya bahwa saat ini alhamdulillah kita sudah masuk 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan saat ini kita berada pada hari pertama tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Maka jamaah sekalian, hendaklah setiap muslim dan muslimah memperhatikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, kenapa demikian? Karena jamaah sekalian, 10 pertama bulan Dzulhijjah ini sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim itu bersumpah dengan menyebutkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu subuh, demi waktu subuh, walayalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10, wasyaf'i, dan demi hari yang genap, wal watr, dan demi hari yang ganjil. Ya, di ayat ini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 sumpah. Pertama, bersumpah dengan waktu subuh, bersumpah dengan malam-malam yang 10, bersumpah dengan hari genap, bersumpah dengan hari yang ganjil. Kalau kita mendapatkan sumpah dalam Al-Quran, kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita mendapatkan dalam Al-Quran ada sumpah, maka perhatikan itu sumpah. Kenapa? Sebab Allah bersumpah dalam Al-Quran itu ada tujuannya, ada maksudnya. Allah kenapa bersumpah? Ada pesan yang Allah ingin sampaikan kepada hambanya lewat sumpah itu.
Apa tujuannya Allah bersumpah? Salah satu tujuannya, di antara sekian banyak tujuan, salah satunya adalah Allah ingin menjelaskan betapa agungnya, betapa besarnya, betapa hebatnya objek yang disebutkan dalam sumpah itu. Itu tujuannya itu. Allah ingin menjelaskan kepada hamba bahwa sesuatu yang disebutkan dalam sumpah itu luar biasa itu. Iya. Bagaimana caranya jamaah sekalian kita tahu ini sumpah? Ya, kalau kita baca Al-Quran, bagaimana caranya Anda tahu ini sumpah? Ya kan? Apalagi kalau tidak tahu artinya. Gimana caranya kita tahu ini sumpah? Gampang. Caranya adalah kalau ada huruf waw, kemudian setelah huruf waw itu di kasrah, ya, setelah huruf waw itu di kasrah berbaris bawah, maka itu sumpah itu. Contohnya apa? Seperti tadi, wal fajri. Bukan wal fajru, tapi wal fajri. Walayalin ashri. Walayalin berkasrah juga. Wasyaf'i, bukan wasyaf'u. Wal watri, bukan wal watru. Itu sumpah itu. Contoh yang lain dalam Al-Quran, wattini. Wattini, bukan wattinu, bukan wattina, tapi wattini. Wazzaituni, waturi, sinin, wahadal baladil amin. Ini sumpah juga ini. Ya. Kalau kita dapat sumpah di Al-Quran, berarti apa tujuannya itu sumpah? Allah ingin jelaskan kepada kita bahwa yang disebutkan itu luar biasa itu. Luar biasa itu. Seperti tadi ayatnya, wattini, demi buah tin. Demi buah tin. Wazzaitun, demi buah zaitun. Kenapa Allah bersumpah dengan dua buah ini? Wattin, demi buah tin, demi buah zaitun. Kenapa Allah bersumpah dengan buah ini? Apa tujuannya Allah? Tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada hamba ini dua buah luar biasa. Buah yang sangat luar biasa ini. Buah yang hebat ini. Begitu. Ya kan? Kenapa Allah tidak mengatakan misalnya apa? Buah-buahan yang ada. Kenapa Allah tidak mengatakan misalnya wattufah, demi buah apel? Kenapa bukan buah apel? Atau misalnya buah apa? Wa ananasin, demi buah nanas. Ya? Atau ya bukan buah rambutan. Kenapa bukan buah rambutan atau buah durian sekalian? Ya kan? Kenapa yang Allah pilih dua buah ini? Wattin, wazait. Karena ini buah ada keistimewaannya yang tidak ada pada buah yang lain. Ini buah luar biasa. Ya, buah tin, buah zaitun. Maka Allah mengatakan, "Quluz zaita waddahinu bihi." Makanlah buah zaitun. Kata Nabi ini, makanlah buah zaitun dan berminyaklah kalian dengan minyak zaitun. Disuruh pakai minyak zaitun. Ya, lebih sehat daripada bimoli. Ya, jadi kalau mau goreng telur lebih bagus pakai minyak zaitun. Buah zaitun kata Nabi. Kenapa? Fa innaha min syajaratin mubarakah. Karena buah zaitun ini termasuk buah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Wa turi sinin, demi buah, demi bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina yang disebut. Kenapa bukan Bawah Karaeng yang ditempati haji oleh orang? Kenapa bukan Gunung Merbabu atau Merpati? Apa Merpati?
Apalah, Merapi. Ya. Kenapa Bukit Tursina? Karena Bukit Tursina adalah bukit yang bersejarah. Disitulah Nabi Musa berdialog langsung, bercakap langsung dengan Allah tanpa perantara, berbicara langsung dengan Allah, tidak ada perantara, langsung ngomong dengan Allah. Nabi Musa paham apa yang Allah bilang, Nabi Musa mengerti bahasanya Allah. Di situ, di mana? Di Bukit Tursina. Dan di bukit itu pula diturunkan oleh Allah wahyu kitabu At-Taurah. Itu di Bukit Tursina. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini, demi negeri yang aman ini. Negeri apa yang dimaksud oleh Allah sebagai negeri yang aman? Makkah, negeri Makkah, negeri Saudi. Kenapa bukan wa Makassar? Kenapa bukan Indonesia? Karena negeri Makkah, kota Mekah, Saudi Arabia jauh lebih baik daripada negeri kita. Walaupun negeri kita juga Masya Allah ya. Tapi kalau kita berbicara yang mana lebih baik, Makkah atau negeri yang lain, maka Makkah jauh lebih baik daripada yang lain. Kota yang diberkahi, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masya Allah ya. Nah jamaah sekalian, begitu pula ayat tadi. Allah bersumpah dengan apa tadi? Walayalin asyar. Wal fajar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh? Bukan wadduhri, wal asri, wal maghribi, wal isya'i. Kenapa wal fajar? Karena waktu subuh lebih baik, lebih hebat daripada waktu-waktu yang lain. Jelas ya? Makanya solat yang paling afdal itu solat subuh. Solat yang disaksikan oleh malaikat itu solat subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, kata Allah. Sesungguhnya bacaan di waktu solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi kalau imam membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, membaca surah di salat subuh, itu disaksikan oleh malaikat bacaannya. Iya, jelas ya. Kemudian walayalil asyar, demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 yang dimaksud, kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu, beliau mengatakan innaha asyru dzilhijjah. Sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah dengan malam-malam yang 10 adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian wasyaf'i, demi hari yang genap. Hari yang genap yang dimaksud apa? Tanggal 10 bulan Dzulhijjah, itu yang dimaksud. Tanggal 10-nya nanti, hari kurban, hari Idul Adha, itu yang dimaksud. Kemudian wal watar, demi hari yang ganjil, yang mana dimaksud tanggal 9, hari Arafah. Tanggal 9 itu hari ganjil, dan itu yang dimaksud adalah hari Arafah, ketika semua jamaah haji berkumpul di padang Arafah melaksanakan wukuf. Itulah hari yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, Allah bersumpah dengan ini, tujuannya apa? Untuk menjelaskan kepada hamba betapa hebatnya, betapa agungnya, betapa mulianya apa yang disebutkan oleh Allah dalam sumpah tadi. Oleh karena itu jamaah sekalian, 10 pertama bulan Dzulhijjah itu luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di Al-Quran. Kata Allah, wa wa'adna Musa 30 laylah wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 laylah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami telah berjanji kepada Nabi Musa. Kami telah berjanji kepada Nabi Musa. Apa janji Allah kepada Nabi Musa? Yaitu Allah akan menurunkan kepada Nabi Musa kitabu
At-Taurat di Bukit Tursina nanti. Itu janji Allah kepada Nabi Musa, bahwa nanti pada waktu yang saya tentukan, datanglah ke Bukit Tursina, kita akan ketemu di sana, walaupun tidak melihat ya, kita akan ketemu, berdialog, berbicara, bercakap, dan disitulah saya akan menurunkan kepadamu kitabu At-Taurat sebagai pedoman hidup di dunia ini. Tetapi kata Allah, sebelum Musa berangkat ke Bukit Tursina, Nabi Musa harus menunggu 30 hari dulu untuk persiapan. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Disebutkan 30 hari sebelumnya harus menunggu dulu. Ya. Maka selama 30 hari itu Nabi Musa menunggu, beliau berpuasa. Berpuasa full 30 hari. Dalam rangka untuk berdialog dengan Allah dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sebelum menerima perintah salat ada proses dulu. Kan begitu? Sebelum menerima wahyu ada proses-proses yang Rasulullah lewati. Lama Nabi beribadah di Gua Hira, ya, merenung beribadah, baru kemudian datang malaikat Jibril menurunkan wahyu dari Allah, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu pula Nabi Musa 30 hari. Setelah selesai 30 hari, beliau pun bersiap-siap berangkat ke Bukit Tursina. Ketika Nabi Musa akan berangkat, maka Allah berkata, tunggu dulu, jangan dulu berangkat, tambah lagi 10 hari. Wa atmamnaha bi ashrin, kata Allah, dan kami tambahkan 10 hari. Fatamma miqatu rabbi 40 laila, maka cukuplah, sempurnalah menjadi 40 hari. Jamaah sekalian, barakallahu fikum. Nah, ketika Allah mengatakan dan kami tambahkan 10 hari, 10 hari yang dimaksud 10 hari apa itu? Kata para ulama tafsir, yang dimaksud oleh Allah adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi lihat jamaah sekalian, bagaimana Allah besarkan, agungkan 10 hari pertama Dzulhijjah. Luar biasa. Allah mengatakan jangan dulu berangkat, tambah lagi 10 hari ibadah lagi di situ. Maka Nabi Musa pun berpuasa lagi, menambah lagi puasanya di hari-hari Dzulhijjah tersebut. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Nabi SAW bersabda, a'dhamu ayyamid dunya ayyamul ashri. Hari-hari dunia yang paling besar, yang paling agung, kata Nabi, adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itulah hari-hari besar dalam Islam. Hari-hari yang paling agung dalam Islam. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita mengagungkan 10 hari ini. Kita besarkan ini. Kenapa? Karena Allah besarkan, Allah agungkan. Maka apa yang Allah besarkan, kita juga harus besarkan. Apa yang Allah agungkan, kita juga harus agungkan. Apa yang Allah muliakan, kita juga harus muliakan. Itulah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membesarkan apa yang Allah besarkan, memuliakan apa yang Allah muliakan. Maka hari ini mulai tadi malam sebenarnya, kita harus besarkan hari ini sampai tanggal 10 nanti. Jangan kita lewatkan. Betul-betul kita muliakan hari-hari 10 ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang membesarkan, mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, maka sungguh orang yang mengagungkan itu menunjukkan dia punya hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jamaah sekalian, pertanyaannya, bagaimana cara kita besarkan ini hari? Gimana caranya bapak, ibu membesarkan ini 10 hari ini? Apa yang kita lakukan untuk membesarkannya?
Kira-kira apa Pak? Pasang bendera, memperbanyak amal soleh. Cara kita membesarkan ini hari jamaah sekalian adalah kita semakin giat ibadah. Itu caranya. Semakin semangat lagi ibadah. Seperti di bulan Ramadan. Kenapa kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Apalagi 10 terakhir. Karena kita meyakini 10 terakhir luar biasa kan? Maka sama dengan 10 pertama. Enggak ada bedanya dengan 10 terakhir Ramadan. Kalau mau beradu keutamaan, ya, kalau mau beradu keutamaan antara 10 pertama Dzulhijjah dengan 10 terakhir Ramadan, maka jamaah sekalian, banyak ulama mengatakan bahwa 10 pertama Dzulhijjah itu lebih baik. Banyak ulama yang mengatakan demikian. Jauh lebih baik daripada 10 terakhir Ramadan. Sebagian ulama berkata demikian. Iya. Maka jamaah sekalian, kalau 10 terakhir kita giat ibadah, kita semangat ibadah, kita siapkan kopi untuk begadang malamnya, maka sama dengan 10 pertama Dzulhijjah. Kita harus tingkatkan lagi ibadah. Ya. Kalau kemarin tanggal 29 Dzulqa'dah, kalau kemarin kita belum sholat duha, maka mulai sebentar sholat duha. Hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-10 sholat duha. Kalau sudah lewat hari ke-10 berhenti lagi? Tidak juga. Tapi maksudnya usahakan itu. Kalaupun seandainya Anda tidak bisa lagi, ya sudah. Yang penting hari pertama sampai 10 sholat duha. Ya sudah sholat duha, tetapi hanya 2 rakaat, tambah lagi 2, jadikan 4. Begitu, kita tingkatkan lagi. Yang belum baca Al-Quran, yang sudah libur dari Ramadan, sudah libur ya, biasanya sudah libur itu. Sampai kemarin masih libur, hari ini sudah mulai lagi ambil Al-Quran. Ambil lagi Al-Quran, baca lagi Al-Quran, baca lagi Al-Quran, baca lagi. Sampai hari ke-10. Setelah hari ke-11 simpan lagi Al-Quran. Gitu. Tidak demikian. Maksudnya tingkatkan lagi gitu. Tingkatkan. Yang selama ini apa aja masuk selalu terlambat sholat, suka masbuk, lohor masbuk, asar masbuk sih, magharibi masbuk, isa masbuk, subuh matindro, dek itu lah masbuk matindro. Nah, tanggal 1 sampai 10 pokoknya jangan masbuk lagi. Jangan masbuk lagi, usahakan. Sebab ada keutamaan mendapatkan takbirnya imam, kan begitu. Ya, jangan lagi kita masbuk. Pokoknya bagaimana kita lebih bersungguh-sungguh lagi melaksanakan ibadah sholat dan seterusnya. Jadi itu cara kita membesarkan, mengagungkan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dulu para sahabat kalau sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah, itu kata Ibnu Abbas, sahabat Nabi Ibnu Abbas mengatakan, la tudfi'u surujakum layaliyal ashri. Kalau sudah datang 10 pertama Dzulhijjah, jangan matikan lampumu di malam hari. Ajak mula lampu nunar kuning ini. Jangan matikan lampumu di malam hari. Apa maksudnya beliau? Jangan matikan lampu. Jangan tidur. Begadang malam itu. Itu maksudnya, jangan matikan lampu. Sebab orang biasa kalau mau tidur bilang apa? Uno lampu nak bertindak tahu ya kan? Matikan lampu mau tidur ini. Nah, kata Ibnu Abbas, jangan. Pokoknya jangan matikan lampu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ibadah malam itu. Jangan tidur. Begadang 10 hari itu. Lewatkan malam-malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi jamaah sekalian, begitulah cara kita membesarkan, mengagungkan bulan Dzulhijjah. Kenapa jamaah sekalian?
Sebab jamaah sekalian, ibadah yang kita lakukan pada hari-hari ini luar biasa itu. Ibadah kita di tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, itu ibadah apapun yang kita lakukan itu luar biasa, Pak. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Kata Nabi, tidak ada hari-hari di dunia ini di mana amal saleh yang kita lakukan pada hari-hari ini lebih dicintai oleh Allah. Nabi mengatakan lebih dicintai oleh Allah. Ya. Kalau salat subuh kita kemarin, ya kan, tanggal 29 kemarin, salat subuh kita dicintai oleh Allah, maka salat subuhnya kita tadi itu lebih dicintai lagi oleh Allah. Itu maksudnya. Kalau kemarin kita sedekah 5.000, maka sedekah kita hari ini 5.000 lebih disenangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala azka, dan lebih suci lagi, kata Nabi. Wa a'zamu ajra, dan lebih besar lagi pahalanya ketika dilakukan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Maka semua ibadah Anda di hari ini sampai tanggal 10 nanti itu luar biasa, lebih dicintai, lebih suci, dan lebih besar lagi pahalanya. Sahabat pun bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Bagaimana dengan jihad? Tidak pula jihad, ya Rasulullah? Apakah orang yang berjihad juga kalah pahalanya dengan orang yang beribadah di 10 pertama Dzulhijjah? Maka Nabi mengatakan, iya, walal jihadu fi sabilillah, walaupun dia berjihad kalah juga. Coba yang jemaah sekalian, ya, hari ini kita sholat subuh, maka sholat subuhnya kita tadi itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad. Lebih besar pahalanya daripada jihad. Sedekah Anda, kalau Anda bersedekah di 10 hari pertama ini, maka sedekah Anda itu lebih besar pahalanya daripada jihad. Iya. Zikir, baca Al-Quran, itu lebih besar pahalanya daripada jihad. Padahal kita tahu jamaah sekalian, jihad itu pahalanya besar sekali. Iya kan? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hal adullukum ala tijara tunjikum min adabin alim. Kata Allah, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis, sebuah perdagangan, sebuah bisnis yang akan menguntungkan kalian. Tidak ada ruginya di bisnis. Kenapa? Karena ini bisnis menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa bisnisnya? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad luar biasa. Tapi orang yang beribadah di 10 pertama Dzulhijjah itu lebih besar lagi pahalanya daripada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jangan kita lewatkan 10 pertama Dzulhijjah ini, jangan lewatkan. Ya, kalau mau santai-santai sedikit, nanti selesai 10 pertama. Santai lagi sedikit. Ya. Tapi kalau hari pertama ini, hari kedua pokoknya, kalau orang bilang gas full, ya, pokoknya injak rem. Ada lagi yang bilang gas full sampai impus. Ya, pokoknya tidak ada kata tunggu dulu. Tidak ada kata tunggu. Pokoknya lanjut terus. Gas terus. Tapi sebentar sholat duha, sudah sholat duha, zikir, baca Al-Quran, dan seterusnya. Tapi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu yang pertama ya. Yang pertama, cara kita mengagungkan adalah memperbanyak ibadah.
Nah, ada satu ibadah di 10 pertama Dzulhijjah ini kita ingin ingatkan. Ini ibadah puncak ini ya. Ini ibadah inti 10 pertama Dzulhijjah, ini ibadah puncaknya ini. Ya, sebab nanti ibadah ini dilakukan di puncak 10 pertama Dzulhijjah, di tanggal 10-nya. Itu puncaknya itu. Jadi puncaknya 10 pertama itu di tanggal 10. Itulah hari yang paling besarnya. Jadi ada namanya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari ke-8. Hari ke-8 itu namanya hari Tarwiyah. 8 itu namanya hari Tarwiyah. Di tanggal 8 itu Nabi Ismail bermimpi apa? Disuruh menyembeli Nabi Ibrahim bermimpi disuruh menyembeli anaknya Ismail. Hari keberapa? Hari ke-8 namanya hari Tarwiyah. Kemudian hari ke-9 apa namanya? Hari Arafah. Itu hari luar biasa itu. Ya. Kemudian hari ke-10 namanya hari Nahar, hari kurban. Nah, dari 10 hari ini 1, 2, 3 yang mana yang paling bagus? Yang mana yang paling besar? Hari kurban itu, hari 10 itu. Itu puncaknya itu. Kalau 10 terakhir Ramadan puncaknya malam Lailatul Qadar. Kalau 10 pertama Dzulhijjah puncaknya tanggal 10. Nah, di tanggal 10 inilah Allah perintahkan sebuah ibadah. Ini yang harus kita perhatikan ibadah itu. Ibadah apa? Ibadah kurban. Salah satu cara kita mengagungkan 10 hari pertama Dzulhijjah adalah kurbanlah, berkurban. Yang mampu berkurban, berkurban. Yang mampu berkurban, berkurban. Masa tidak berkurban? Padahal mampu. Abu Hurairah mengatakan, sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Man kana lahu sa'ah." Siapa yang memiliki kelapangan rezeki, walam yudhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekati masjid. Jangan dekati masjid. Ya, menunjukkan tercela, sangat dicela seorang muslim dan muslimah yang punya kemampuan berkurban tapi dia tidak berkurban. Iya. Ustaz, bagaimana kalau tidak mampu? Kalau tidak mampu bagaimana? Usahakan mampu. Usahakan. Ustaz, saya tidak mampu. Bisakah Anda berutang? Bisakah Anda berutang untuk kurban? Bisa Ustaz. Ya, berutang. Kalau Anda bisa berutang, berutang. Usahakan kurban. Kalau Anda terpaksa harus berutang gara-gara kurban, berutang. Tidak apa-apa berutang. Sebab itu dilakukan oleh orang-orang soleh dahulu yang tidak mampu berkurban. Pada saat mereka mau berkurban tidak punya duit, mereka berutang. Itu yang dilakukan oleh orang-orang soleh dahulu, ulama-ulama hadis. Ya memang rata-rata ulama-ulama hadis dulu miskin-miskin memang. Ada satu ulama hadis namanya Abu Hatim Ar-Razi. Ma'ruf ulama ini, Abu Hatim Ar-Razi, ulama hadis. Ulama yang luar biasa terkenal. Anaknya juga ulama. Abu Hatim Ar-Razi ulama, Abdurrahman anaknya juga ulama. Nah, jamaah sekalian, ketika tiba waktu berkurban, beliau berkurban. Padahal beliau orang miskin loh, tidak punya apa-apa. Ya, beliau itu miskin, tidak punya apa-apa. Waktu beliau belajar ilmu agama, Abu Hatim sebelum menjadi ulama, waktu beliau belajar ilmu agama, beliau ceritakan dirinya. Beliau mengatakan, "Abi usyaba badani." Saya jual bajuku satu persatu, pakaianku saya jual. Untuk apa? Untuk makan. Demi belajar ilmu agama. Habis bajuku kujual. Itu Abu Hatim Ar-Razi, jual baju. Jual baju yang dia pakai selama ini. Satu persatu dijual. Sisa satu yang tersisa. Tidak mungkin dijual juga.
saking miskinnya. Tapi lihatlah beliau, ketika tiba waktu berkurban, beliau berutang. Ya. Beliau ditanya, kenapa Anda sampai berutang? Maka Abu Hatim mengatakan, bagaimana saya tidak berutang? Setiap saya baca ini ayat, saya tidak kuat. Tidak tahan saya kalau baca ini ayat. Tidak bisa saya tahan ini. Apa ayat yang beliau baca? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Wal budna, kurban. Ini adalah ibadah yang kami syariatkan untuk kalian. Kurban ini kata Allah termasuk syiar Allah, lakum fiha khair. Pada kurban ini terdapat kebaikan besar untuk kalian. Saya baca ini ayat, Allah mengatakan pada kurban ini terdapat kebaikan besar untuk kalian. Allah menjanjikan kebaikan kepada kita kalau kita kurban. Dan Allah mengatakan kebaikan besar kamu dapat kalau kamu kurban. Kata Abu Hatim, saya tidak bisa tahan kalau baca ayat ini. Siapa yang tidak mau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala? Allah janjikan kebaikan besar. Maka ini ayat yang memotivasi beliau sehingga sampai berutang. Mereka saja berutang jamaah sekalian. Kenapa kita tidak? Ya. Banyak di antara kita kalau cicil, bisa dia mencicil. Padahal cicilan itu utang juga namanya. Kalau kita cicil barang itu kita berutang namanya itu, Pak. Cuma dibayar setiap bulan, itu utang. Kita ambil barang, kita utang. Baru kita bayar cicil. Itu utang namanya. Setiap kita cicil itu utang. Kredit barang itu utang. Arisan itu utang namanya. Kalau Anda arisan itu utang, kalau sudah naik kan Anda harus bayar. Itu utang namanya. Nah, banyak kaum muslimin dan muslimah bisa menyicil. Banyak cicilannya. Cicil kulkas, cicil spring bed, cicil motor, cicil mobil, cicil tanah, cicil rumah, cicil skincare. Ya, sampai skincare dicicil. Iya, serba cicil sekarang. Subhanallah. Arisannya banyak, arisannya ada arisan 1 juta, ada arisan 500.000, ada arisan 2 juta, tapi disuruh kurban. Ustaz, tidak mampu Kak. Masya Allah. Ini hamba yang seperti ini, dia tidak jujur di hadapan Allah. Tidak jujur namanya ini. Anda tidak jujur ini. Masa untuk perkara dunia Anda bisa? Persoalan dunia luar biasa. Anda semangat, Anda sampai utang ke sana kemari untuk cicil ini, cicil ini. Anda utang kan? Kenapa untuk akhirat Anda tidak bisa? Sementara yang mengambil manfaatnya bukan Allah kan? Makanya Allah mengatakan tadi, lakum fiha khair. Pada kurban terdapat kebaikan besar untuk kalian. Untuk kalian sendiri kebaikannya itu, bukan untuk Allah. Kalau kita kurban, kalau bapak kurban, siapa yang nikmati dagingnya? Siapa yang makan dagingnya? Anda sendiri kan? Anda sendiri. Yang disedekahkan juga sedikit. Lebih banyak yang dimakan, lebih banyak yang disimpan. Kan Anda sendiri yang menikmati itu kurban. Belum lagi pahalanya di hari kiamat. Bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma hati-hati kalau berkurban. Jangan niatnya kurban karena mau makan daging. Kebetulan Ustaz, lama tidak makan daging, sekali makan daging. Nah, itu kan salah niatnya Anda. Ya, berarti dari awal sudah niatnya mau makan daging. Ya, sehingga ketika dia kurban, yang dia sedekahkan 0,5 kilo. 0,5 kilo sedekahnya. Ya, 7 kilo dia ambil. 1 kilo dia coto.
Ya, 5 kilo disimpan sampai 2 tahun di kulkas. Ya, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Jadi agungkan ibadah kurban, berkurban. Kalau kita tidak mampu ya berhutang. Berhutang. Insya Allah kalau kita berhutang karena Allah, Allah akan mudahkan itu, pasti itu. Allah akan mudahkan kita membayarnya. Yang penting niatnya karena Allah, niatnya untuk ibadah. Ya. Tapi ajak tosi dari kuburan yang mineral lari. Banyak orang begitu, udah bawa lari. Mineral lari. Ya, sampai telepon tidak diangkat, panggilan berdering tapi tidak diangkat. Ya. Barakallahu fiik. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai salah paham kita dengan ceramah ini ya. Ustaz suruh berhutang. Sudah berhutang kak sebentar, baru lari kak. Ya. Ya, kalau Anda lari berarti Anda berdosa. Ya, bisa-bisa tidak diterima kurban Anda karena Anda lari. Ya kan? Ya, barakallahu fiik. Baik, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terakhir. Saya mau tanya, pernahkah Nabi tidak kurban? Nabi Muhammad, pernah Nabi Muhammad tidak kurban selama hidupnya? Tidak pernah. Tidak pernah Nabi tidak kurban. Pasti Nabi kurban. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah 11 tahun. Tinggal di Madinah 11 tahun. Tahun ke-11 Nabi meninggal. Berarti 10 tahun Nabi dapat itu Idul Adha. 10 tahun. Selama 10 tahun itu Nabi tidak pernah meninggalkan kurban. Selalu berkurban tiap tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kurbannya Nabi? Paling sedikit kurbannya Nabi itu 2 ekor domba. Itu paling sedikit itu. Kurbannya Nabi paling sedikit 2 ekor domba. Domba yang bertanduk, yang besar, dan warnanya hitam campur putih. Itu kurbannya Nabi, itu minimal itu 2 kurban, 2 ekor domba. Pernah Nabi berkurban lebih daripada 10 ekor sendiri. Pernah Nabi berkurban hampir 100. Pernah. Subhanallah. Pertanyaannya, Nabi orang kaya? Nabi orang mampu tidak? Nabi orang berada? Nabi orang kaya ekonominya? Tidak. Nabi bukan orang kaya, Nabi orang miskin. Tapi Nabi selalu berkurban. Bahkan paling sedikit kurbannya Nabi 2 ekor domba. Padahal Nabi bukan orang kaya, Pak. Nabi itu orang miskin. Dari mana kita tahu Nabi orang miskin? Dari ceritanya istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi cerita. Apa kata Aisyah? Aisyah istri Nabi berkata, Nabi dan keluarganya Nabi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Itu. Nabi dan keluarganya Nabi tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Berarti kalau hari ini Nabi kenyang, besok lapar lagi. Karena tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Itulah kondisi Nabi. Bahkan pernah Nabi selama 3 bulan tidak memasak. Tidak masak Nabi di dapur. Tidak masak istri Nabi. Tidak ada yang bisa dimasak, Pak. Selama 3 bulan. Coba bayangkan sulitnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah ditanya, kalau begitu selama 3 bulan, apa yang Nabi makan? Apa yang istri Nabi makan? Maka Aisyah mengatakan, at-tamru wal ma, yang dimakan hanya kurma dan air. Coba bayangkan, kurma air selama 3 bulan. Hari ini makan kurma air, besok kurma air, besok kurma air, besok kurma air, selama 3 bulan. Ya, tapi Nabi tidak pernah mengeluh itu. Tidak pernah Nabi mengeluh. Tidak pernah istri Nabi mengeluh. Ya.
Ya, kalau kita tempe hari ini, besok tempe lagi, besok tempe lagi, 3 hari dia makan tempe sudah mengeluh. Ada deh, tempe terus. Besok itu daging nih, 3 hari daging, 3 hari telur, 3 hari ikan, masya Allah. Ini Nabi 3 bulan kurma air, kurma air, kurma air. Kalau kita itu mati makin kapan? Subhanallah. Lihatlah jamaah sekalian, ya banyak lagi cerita-cerita sahabat tentang kehidupan Nabi. Umar bin Khattab pernah melihat Nabi tidur. Tidur di mana? Tidur di atas tikar yang kasar. Saking kasarnya itu tikar sampai berbekas punggung beliau, berbekas-bekas, merah-merah. Iya. Kalau kita tidur di mana? Bapak tidur di mana? Spring bed. Pernahkah kita tidur berbekas? Enggak. Pernah tonji berbekas digigit sama ya kutu kasur. Ya, tapi kita tidak pernah tidur di atas tikar yang kasar. Enggak. Masya Allah kita ini, tikar ini halus sekali ini. Kalau kita tidur di tikar masjid ini, Masya Allah ini, tidak ada bekas. Enak tidurnya. Ini saja kalau kita tidur di sini, sudah tidur di tikar begini, sudah dianggap ekonomi menengah, ekonomi rendah. Ya kan? Masya Allah. Tapi lihatlah jamaah sekalian, Nabi tidak pernah meninggalkan kurban. Kenapa? Karena ada firman Allah, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat Al-Kautsar. Kami sudah berikan kepadamu wahai Muhammad nikmat Al-Kautsar, nikmat besar yang luar biasa ini nikmat ini. Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Sungai yang ada di surga yang namanya Sungai Al-Kautsar. Maka apa kata Allah? Maka wahai Muhammad, syukurilah nikmat besar ini. Syukuri, bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Salatlah dan kurbanlah. Wahai Muhammad, bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Salatlah dan kurbanlah. Maka Nabi melaksanakan ini perintah. Maka kita lihat bagaimana salatnya Nabi. Kalau Nabi salat, pecah-pecah kakinya. Luar biasa salatnya Nabi. Ya kan? Sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Nabi kalau sholat tidak ada tandingannya sholatnya. Woi, luar biasa. Kalau sholat malam 1 rakaat 5 juz dibaca. 1 rakaat 5 juz. Makanya bengkak kaki Nabi karena lama berdiri. Kalau kurban tidak pernah tidak kurban, selalu kurban. Kenapa? Sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita bersyukur. Kita kan sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah, maka syukuri nikmat itu. Bagaimana caranya? Kurban. Masa dikasih gaji? Gaji tiap bulan berapa coba? 10 juta. 5 juta. Dari 5 juta itu bisa kita sisihkan berapa? Per bulan. Ya. Per bulan berapa kita sisihkan? 1 juta lah per bulan. Ya tidak? Dari 5 juta atau 500.000 atau berapa lah, pokoknya kita sisihkan untuk kurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan hanya sekali setahun 2 juta ji. Coba 5 juta gaji tak per bulan, digaji setahun berapa? di setahun berapa? 60 juta. 60 juta diminta 2 juta. Masa tidak bisa? Ya. Tapi kalau dipakai beli ayam untuk sabung ayam, dipakai botol, dipakai minum, dipakai menculik perempuan, apa? Gajinya itu dipakai minum perempuan, dipakai pak botol, dipakai minum ballo, dipakai merokok. Coba. Itu rokok kalau di jumlah itu harganya itu andai, masya Allah itu. Padahal itu kan hanya isap keluarkan, isap keluarkan, isap keluarkan.
Subhanallah. Kalau rokok itu kan jelas bahayanya di hari kiamat. Itu pasti jelas itu. Bahaya rokok di hari kiamat sebelum dunia sudah bahaya, ya kan? Di hari kiamat bahaya lagi itu rokok. Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nikmat itu Anda pakai apa? Oh, saya pakai merokok ya Allah. Wih. Coba kalau ditanya Allah, itu nikmat gajimu, kamu pakai apa? Ternyata ada catatan, dipakai merokok, beli di Samsu, beli gudang garam, beli jarum spesial. Ada kurbanmu? Tidak ada. Kira-kira gimana rasa malu kita di hadapan Allah itu? Bisa beli rokok tiap hari tapi tidak bisa kurban dalam sekali setahun. Masya Allah ini hamba ini. Alhamdulillah Ustaz. Ya alhamdulillah juga dia. Ya alhamdulillah Ustaz. Ya berhasil lagi bisnis. Ya alhamdulillah sudah saya traktir teman-teman rokok semua. Ya. Jadi jamaah sekalian, ya mari kita gunakan waktu ini. Masya Allah 10 hari pertama ini luar biasa. Kita manfaatkan betul-betul. Ya karena kita tidak tahu ajal kita sampai di mana ini. Ya mudah-mudahan setelah kita selesai 10 pertama Dzulhijjah ini, ya dengan ibadah yang maksimal, mudah-mudahan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas keimanan, amal soleh. Ya waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Baik, ada pertanyaan? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya kenapa Pak? Tujuh keluarga. Ya. Baik. Satu ekor sapi bisa bertujuh. Dan tidak harus tujuh keluarga, enggak harus. Bisa dari keluarga berbeda. Begitu. Oh, satu orang mewakili keluarganya. Oh iya. Iya. Saya paham. Jadi satu sapi 7 orang. Ya, yang satu ini yang masuk terdaftar dalam kelompok ini dia ikutkan keluarganya. Ikutkan apa? Pahala. Boleh. Jadi memang begitu sunnahnya. Jadi satu saja yang berkurban, misalnya suami saja mendaftar kurban, ya nanti suaminya ini mengikutkan istrinya, anaknya, cucunya, bisa dikeluarkan, bisa dimasukkan dalam kurbannya biar 100 keluarganya jumlahnya, biar berapa boleh, ya tinggal dia nanti sampaikan ke tukang potong, ya tinggal tukang potongnya nanti saat menyembelih itu, ya dia nanti membaca Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal, ya Allahumma taqabbal min, ya Allah terimalah kurbannya dari siapa namanya berkurban, misalnya min Muhammad, dari Muhammad yang suami tadi yang terdaftar namanya, wa alihi, dan semua keluarganya, begitu. Jadi nanti kalau yang tukang potong itu harus baca itu. Ya, kalau kita sendiri bisa potong lebih bagus. Potong sendiri kurban itu lebih bagus. Jadi nanti kalau kita potong kurban Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa ali. Bisa, atau bahasa Bugis, bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, terimalah kurbanku dan untuk keluargaku semua. Boleh begitu. Atau kalau mau sebut satu-satu, ya Allah terimalah kurbanku, ya untuk istriku Jamila bintu, sebut bintu ini. Tapi terlalu panjang, nanti lari sapinya, terlalu kelamaan, ya.
Ya langsung sebut saja, ya Allah terimalah kurbanku dan untuk keluargaku semua. Sudah selesai. Potong. Boleh begitu. Baik. Masih ada? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Jadi memang untuk orang yang meninggal, bolehkah dikurbankan? Di atas namakan ya maksudnya. Dia sebagai nama, atas nama terdaftar. Almarhum misalnya, atau ini didaftar namanya. Nah memang ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan boleh, tidak apa-apa. Ada ulama yang mengatakan tidak disyariatkan itu. Tidak disyariatkan. Ya, kalau saya pribadi Pak, condong kepada pendapat ulama yang mengatakan tidak disyariatkan. Kenapa demikian? Alasannya ulama yang mengatakan tidak disyariatkan karena Nabi selama hidup 10 kali berkurban itu tidak pernah Nabi kurbankan Khadijah. Pernah? Tidak pernah. Padahal Khadijah lebih dulu meninggal kan? Tapi Nabi tidak pernah kurbankan Khadijah, istrinya. Nabi tidak pernah kurbankan pamannya Hamzah. Tidak pernah Nabi kurbankan keluarganya yang sudah meninggal. Tapi siapa yang berkurban? Nabi yang berkurban. Yang hidup berkurban, tetapi pahalanya boleh diikutkan yang meninggal. Boleh. Nah, makanya Nabi tadi mengatakan, Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad. Jadi Muhammad yang berkurban, setelah itu Nabi ikutkan keluarganya untuk bisa dapat pahala. Jadi yang terdaftar namanya yang hidup, kemudian yang meninggal, istri kita yang sudah meninggal, suami kita yang meninggal, boleh kita masukkan dalam pahala. Nanti tinggal disebut namanya ketika kita sembelih kurban. Allahumma taqabbal minni, ya, dan istriku juga ya Allah, berikanlah pahala kurban dan seterusnya. Begitu. Nah, masih ada? Cukup. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.